Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang elips. Oke, kita perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Claudio, saya Alwan. Saya Nurul. Saya Nurul. Saya Risa. Definisi elips. Elips adalah tempat bergerak titik yang menunjuk jaraknya kepada titik tertentu. Ada tempat. Dua titik tertentu disebut dengan fokus elips. Satu dan dua. Sedangkan dua jaraknya sama dengan pada semuanya. Garis A setengah panjang dan sumbu horizontal. Ini garis A. Sedangkan garis B setengah panjang dari sumbu horizontal. Ini garis B. Sedangkan garis C jarak tempat ke titik fokus. Ini titik fokus pusatnya. Ini titik fokus. Garis horizontal. Hubungan A, B dan C pada elips horizontal. A sama dengan setengah panjang sumber horizontal dan ini garis A-nya. B sama dengan setengah panjang sumber vertikal dan ini garis B-nya. C sama dengan jarak titik pusat ke titik fokus dan ini garis C-nya. Pada elips horizontal di samping A lebih besar dari B. Sumber horizontal sama dengan sumber panjang sama dengan sumber layar. Sumber vertikal sama dengan sumber pendek sama dengan sumber minor. CF1 tambah CF2 sama dengan BF1 tambah BF2. Akar B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 ditambah akar B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 sama dengan A tambah C tambah A kurang C. Karena B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 ada 2 karena diturunkan menjadi 2 akar B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Karena C-nya ada 2 karena kami coret, sisanya ada A karena sampai dengan 2A karena 2-nya ada 2 maka kami coret menjadi B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 dan ini pasti rumusnya. Elips vertikal. Garis A setengah panjang sumber horizontal ini. Garis B setengah panjang sumber vertikal dan ini garisnya. Garis E jarak titik pusat ke titik fokus. Ini garisnya. Pada elips vertikal di samping A lebih kecil dari B. Sumber horizontal sama dengan sumber pendek sama dengan sumber minor. Sumber vertikal sama dengan sumber panjang ditambah sama dengan sumber mayor. BF1 ditambah BF2 sama dengan CF1 ditambah CF2. Akar A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 ditambah akar A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 sama dengan B kurang C ditambah B ditambah C. Karena akar A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 ada 2. Nah, kami kurangkan menjadi 2 akar A pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Kadanya ada 2, C-nya ada 2, kami coret misalnya B sama dengan 2B. Karena 2-nya ada 2, kami coret menjadi A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 sama dengan B pangkat 2. Dan ini rumusnya B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Ini garis direktis yang horizontal. Elips adalah tempat kedudukan titik yang diperbandingkan jarak terhadap sebuah titik tertentu dan sebuah garis tertentu adalah tetap. Titik tertentu tersebut dengan fokus elips buka kurung F1 dan F2 tutup kurung. Sedangkan garis tertentu tersebut disebut
atau garis arah buka kurung G1 dan G2 tutup kurung. Merupakan garis direktif horizontal di sisi kiri yaitu G1 dibagi X sama dengan A pangkat 2 per C. Di sebelah kanan ada G2 dibagi X sama dengan A2 per C. Ini adalah garis direktif vertikal. Ellipse adalah tempat pendudukan titik yang berbandingan jarak terhadap sebuah titik tertentu dan sebuah garis tertentu adalah tetap. Titik tertentu disebut dengan paus elips F1 dan F2, sedangkan garis tersebut disebut dengan garis direktrix atau garis arah G1 dan G2. Contoh garis atas G1 dibagi Y sama dengan B pangkat 2 per C. Garis bawah G2 bagi Y sama dengan minus B pangkat 2 per C. Unsur-unsur ini ada dua. Yang pertama elips horizontal, A lebih besar dari B. A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 tambah C pangkat 2. Pusat 0,0. X pangkat 2 ditambah A per 2, Y per 2 ditambah B per 2, B per 2 sama dengan 1. Fokus pusat 0,0. Persamaan elips X pangkat 2 ditambah A per 2, Y per 2 ditambah B per 2 sama dengan 1. Fokus F plus minus C, 0. Puncak buka kurung plus minus A, 0 dan 0, plus minus B. Persamaan garis X sama dengan plus minus A per 2 per C. 3. X dikurang A pangkat 2 per A pangkat 2. Pusat P A, B. X per A pangkat 2 tambah A pangkat 2 Y dikurang B pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Fokus F A plus minus C, B. Puncaknya A plus minus A, B dan A, B plus minus B. Persamaan garis arah X sama dengan A plus minus A pangkat 2 per C. Elips vertikal A lebih gede dari B. B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah C pangkat 2. P 0,0 X pangkat 2 per A pangkat 2 tambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Fokus F 0 plus minus C. Puncak plus minus A, 0 dan 0 plus minus B. Y sama dengan plus minus B pangkat 2 per C. Pusat B A, B, P A, B. Persamaan elips A dikurang X dikurang A pangkat 2 per A pangkat 2 tambah Y kurang B pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Fokus F A, B plus minus C. Puncak A plus minus A, B dan A, B plus minus B. Persamaan garis arah Y sama dengan B plus minus B pangkat 2 per C. Unsur-unsur elips horizontal A lebih besar dari B, A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 tambah C pangkat 2. Suku mayor terbagi jadi 2, yaitu persamaan dan panjang. Persamaannya Y sama dengan 0 suku X, panjangnya 2A. Terus
Yang di bawah Y sama dengan B. Sumbu minor juga sama bagi dua, yaitu persamaan dan panjang. Persamaannya X sama dengan 0 sumbu Y. Kolom bawah X sama dengan A, yang panjang 2B. Elif vertikal A begitu dari B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah C pangkat 2. Sumbu mayor dibagi 2 persamaan dan panjang. X sama dengan 0 sumbu Y, X sama dengan A panjang 2B. Sumbu minor Y sama dengan 0 sumbu X, Y sama dengan B panjang 2A. Yuk. Lanjut, di sini saya menunjukkan penjelasan Elif pada soal pertama. Jadi di sini yang pertama kita akan menunjukkan misalnya. Jadi formatnya untuk soal ini adalah x kuadrat ditambah y kuadrat per a kuadrat per b kuadrat. Jadi sini sudah terlihat kalau kita itu 0,6. Kita tulis 0,6. Lanjut kita cari fokusnya. Sebelum cari fokus kita harus mencari A sama B-nya. Pangkat berapa yang masuk dengan 9? Yaitu pangkat 9 sama 2. Terus yang B-nya pangkat berapa yang masuk dengan 16? Yaitu 4. Jadi di sini A-nya lebih kecil dari B. Jadi di sini L-nya itu L vertikal. Jadi sebelum kita fokus kita mulai C-nya dulu. Nah ini rumusnya B kuadrat tambah A kuadrat tambah C kuadrat. Ini dengan ini 16, A itu 9. Jadi 16 sama 9 itu begini. Jadi C itu akan 7. Jadi saya sudah ketemu itu akan tujuh. Jadi tulis ini 0,47 ini 0,5. Jadi kita hitung pakai dari sana dulu. Jadi kita informasi juga sama berkurang. Di sini di kolom 2 di 3 kolom lalu di kolom 3 yaitu 0,4. Kolom ini 0,25. Jadi kita akan menunjukkan pertama dasar. Ini rumus persamaan dasar. B kuadrat itu 16. Sama saya itu 7. Kita kalikan dengan 47 per 16 akan 7 per 2.
Jadi ini maksudnya. Jadi ini yang terakhir kita akan menentukan panjang atau subjek. Dan di sini rumus panjang atau subjek. Jadi dua A pada per B. Maksudnya ini. Jadi sini sama dua sama Saya akan menunjukkan unsur-unsur elips. Contoh soal nomor 2, yaitu tentukan unsur-unsur dari elips dengan persamaan X kurang 1 pangkat 2 per 169 ditambah Y tambah 2 pangkat 2 per 25 sama dengan 1. Jadi soal ini berformat X kurang alfa pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y kurang beta pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Kita pertama menemukan pusat dulu. Jadi kita masukin X kurang alfanya di sini min 1 menjadi min 1 ditambah Y dikurang betanya di sini positif, di sini negatif, jadi 2 pangkat 2 sama dengan 1 menjadi X tambah 1 ditambah Y dikurang 2. Jadi pusatnya adalah 1,-2. Lanjut kita masuk ke fokus. Yang kedua, kita akan mencari fokus. Sebelum mencari fokus, kita harus mencari A dan B. A 169 ini dapat dari 169 di soal. 169 pangkat berapa yang menghasilkan 169, yaitu 13. Dan B 25 pangkat berapa yang hasilnya 25, yaitu 5. Jadi A lebih besar daripada B, yaitu menjadi elips horizontal. Setelah mendapatkan A dan B, kita masukin di rumus, yaitu A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Karena C nya belum dapat, kita harus mencari C nya dulu. Kita masukin dulu 169 sama dengan 25 ditambah C pangkat 2. Karena kita cari C, jadi 169 dikurang 25 sama dengan C pangkat 2. Hasilnya 144 sama dengan C pangkat 2. Stop. Nah, kita sudah mendapatkan 144. 144 pangkat berapa yang menjadi 144, yaitu 12, yaitu C-nya. Jadi kita sudah mendapatkan C-nya, yaitu 12. Tinggal ditambahin sama pusat yang satu ini. 1 ditambah 12 yaitu 13, min 2. Dan lanjut ke kotak 2. 12 dikurang 1, hasilnya min 11, min 2. Lanjut kita akan menentukan puncak. Menentukan puncak itu, yang kotak pertama kita tinggal menambahkan alfa atau pusat yang ini 1 ditambah A dari awal tadi 13. Jadi 1 ditambah 13 yaitu 14, tinggal diturunkan aja nih min 2 nya, jadi min 2. Lanjut kotak yang kedua,
1 dikurang 1 dikurang 13. Jadi min 11 maksudnya min 12 koma min 2. Lanjut kotak 3, kita akan mencari dari yang ini min 2. Jadi kita satunya ini tinggal diturunkan. Jadi min 2 dikurang 5 menjadi 3, 1,3. Dan kotak 4 tinggal dikurangi juga. Min 2 dikurang 5 menjadi min 7. Dan ini hasil puncaknya. Lanjut, kita akan menentukan persamaan garis arah. Menentukan garis arah, kita menggunakan cara X sama dengan alfa plus minus A pangkat 2 per C. Tinggal kita masukin alfanya, yaitu 1 plus minus A-nya, yaitu tadi 169 per C. C-nya tadi kita dapat 12. Jadi kita ngambil yang tambah 1 ditambah 169 per 12. Karena ini bukan pecahan, jadi kita samain penyebutnya, yaitu 12 per 12 ditambah 169 per 12, yaitu hasilnya 181. Jadi X-nya sama dengan 181 per 12. Jadi tinggal kita masukin di sini X sama dengan 181 per 12. Lanjut kotak yang kedua. Lanjut kotak yang kedua, yaitu min 169 per 12 sama dengan 12 dikurang 169 sama dengan min 157 per 12. Jadi kita tinggal tulis di sini X sama dengan 157 min 157 per 12. Lanjut yang persamaan suku mayor. Jadi rumusnya yaitu Y sama dengan beta. Jadi kita tulis di sini Y sama dengan betanya yaitu min 2. Kita tulis min 2. Lanjut yang F, panjang suku mayor, yaitu kita akan menggunakan cara 2 dikali A. 2 dikali A-nya tadi yaitu 13, itu 26. Hasilnya 26. Jadi kita tinggal tulis di sini 26. Lanjut yang G, persamaan suku minor. Kita ambil dari sini 1, tinggal kita tulis X sama dengan 1. Lanjut yang H, panjang suku minor. Panjang suku minor itu sama kayak panjang suku mayor caranya, yaitu 2 dikali B sama dengan 2, B-nya yaitu tadi 5 sama dengan 10. Jadi kita tulis di sini adalah 10. Lanjut yang I, titik ujung lalu rektum. Pertama kita menentukan yang kotak pertama dulu, yaitu rumusnya adalah alfa plus minus beta plus minus B pangkat 2 per A. Hasilnya 1 plus minus 12, min 2 ditambah 25 per 13, dan hasilnya 13, min 1 per 13. Jadi kita tulis 13, min 1 per 13. Lanjut yang kedua, caranya min 26 per 13 dikurang 25 per 13, hasilnya 51 per 13. Jadi kita tulis 13, 51 per 13. Lanjut yang kotak ketiga, kita ambil dari yang alfa ini. Jadi 1 dikurang 12 sama dengan min 11.
Jadi tinggal kita tulis di sini min 11, kita turunin 1 min 1/13. Min 1/13. Lanjut kotak yang keempat, sama juga tinggal kita turunin min 11,51/13. Lanjut terakhir yaitu panjang atau spektrum. Panjang atau spektrum itu caranya yaitu 2 dikali B pangkat 2. Jadi tinggal kita turunin 2-nya. B-nya tadi kita hasilnya 25. Jadi kita tulis saja langsung di sini 25 karena sudah jadi pangkat 2 tadi. Jadi 25/13. 2 dikali 25 yaitu 50/13. Jadi tinggal kita tulis di sini